Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat ketemu pada mata kuliah Perseptif Pendidikan dan Pembelajaran Anak Tunadaksa. Hari ini saya akan menjelaskan tentang konsep dari anak tunadaksa. Apakah ada di antara kalian yang mengetahui apa itu anak tunadaksa? Deska, Azara, Mia, Mutiara, silakan. Apa itu anak tunadaksa? Baik, terima kasih Bu. Anak tunadaksa adalah kelainan atau kecacatan pada sistem otot, tulang, persendian, dan saraf yang disebabkan oleh penyakit, virus, dan kecelakaan, baik yang terjadi sebelum lahir, setelah lahir, dan setelah lahir. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Oke, terima kasih Inatul. Masih ada yang mau menambahkan? Apa itu anak tunadaksa? Anak tunadaksa adalah individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuromuskular dan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit, atau yang disebabkan oleh kecelakaan, termasuk cerebral palsy, amputasi, polio, dan lumpuh, Bu. Ya, oke, good. Jadi kalau kita lihat secara harfiah, anak tunadaksa, ada dua kata yang berbeda artinya. Tuna itu artinya adalah kelainan, sedangkan daksa fisik. Berarti kelainan secara fisik. Anak tunadaksa, anak yang mengalami kelainan dari segi fisik, otot, tulang, atau sistem persarapan, sehingga mereka memerlukan layanan pendidikan secara khusus. Anak tunadaksa ini beraneka ragam namanya, jenis-jenisnya. Anak tunadaksa berbeda dengan anak-anak ABK yang lainnya. Anak tunadaksa dari jenisnya ada yang kita katakan dengan cerebral palsy. Ada lagi yang kita katakan dengan spina bifida. Ada lagi kita katakan dengan distrofi muscle progresif, poliomelitis, serta cacat bawaan. Kelima jenis anak tunadaksa ini, mereka memiliki faktor penyebab yang berbeda-beda. Seperti anak serba palsi. Serba palsi kelainannya ya di otak. Baik itu di otak besarnya maupun otak kecilnya. Sehingga otot yang dia serang itu otot. Memang bermasalah di otak, tapi akhirnya otot anggota geraknya menjadi kaku, sulit untuk digerakkan, dan sifatnya non-progresif. Ada lagi polio. Polio juga ini yang diserangnya fisik, tapi virus itu masuk ke sistem persarafan. Kemana? Ke medula spinalis, bagian kornu anterior. Akhirnya ototnya jadi mengecil. Jadi berbeda dengan cerebral palsy. Cerebral palsy ototnya tidak mengecil tapi mengalami kekakuan. Kalau polio, karena yang diserang itu ada bagian kornu anterior di sumsum tulang belakang, ototnya jadi mengecil, layuh, dan tidak sama sekali bisa difungsikan. Ada lagi jenis dari anak tunadaksa itu spina bifida. Spina bifida ini kelainan tulang. Kelainan tulang di bagian sumsum tulang belakangnya. Ada ketidaksempurnaan sewaktu janin di dalam kandungan,
seharusnya sumsum tulang belakangnya itu sempurna tertutup, tapi ada bagian-bagian yang terbuka. Sehingga kalau dia bagian yang terbuka itu di tulang punggungnya, kita bisa sebut dengan anak itu kifosis. Ya. Atau di bagian dada itu lordosis. Atau di bagian pinggangnya, kita sebut dengan skolisis. Terus ada lagi jenis dari anak tunadaksa itu distrofi maskal progresif. Nah, antara anak DNP dengan cerebral palsy tadi berbeda. Kalau cerebral palsy, dia bersifat non-progresif. Kalau udah mengalami kelainan, ya menetap selamanya seperti itu. Beda dengan distrofi maskal progresif. Ini adalah virus yang menyerang di bagian otot yang diakibatkan oleh faktor gen. Kalau satu otot dia serang, lambat laun otot lain pun akan dia serang oleh virus ini. Nah, itu yang dikatakan dengan distrofi maskal progresif. Nah, anak-anak ini spina bifida, polio, DNP, biasanya mereka sekolah di sekolah reguler. Jarang mereka dari dulu sekolahnya di sekolah luar biasa, kecuali anak cerebral palsy. Cerebral palsy memang rata-rata mereka berada di SLB, sekolah luar biasa. Mengapa mereka berada di sana? Karena cerebral palsy ini selain kelainan pada anggota geraknya, sifatnya itu kompleks. Jadi penyakitnya, kelainannya itu tidak hanya satu kompleks gitu. Selain anggota geraknya tidak bisa difungsikan, mereka juga mengalami gangguan komunikasi. Gangguan komunikasi ini mereka nggak bermasalah dalam hal pendengarannya, tapi bermasalah dalam hal organ bicaranya. Kenapa organ bicaranya bermasalah? Mungkin lidahnya kaku, ya, atau saraf di vagusnya bermasalah, atau saraf di aksesorisnya yang bermasalah. Sehingga anak-anak cerebral palsy kalau mengecap, ya, itu nggak bisa air liurnya keluar. Mungkin demikian yang garis besar yang Ibu sampaikan, ya. Nanti kalau ada pertanyaan sebelum Ibu lanjut ke topik selanjutnya, silahkan bagi rekan-rekan yang mau bertanya. Tadi Ibu bilang kalau misalnya anak cerebral palsy itu juga mengalami kekakuan pada indera pengecapnya seperti mulut kan Bu, sehingga tidak mengeluarkan air liur. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu Bu? Ya. Apa faktor penyebabnya Bu? Oke, Aprina Yanti. Jadi anak cerebral palsy dia suka ngeces ya. Kalian suka ngeces juga? Kapan air liur kalian keluar? Suatu kapan? Aprina Yanti, air liur keluar suatu kapan? Bisa dikontrol air liurnya? Bisa Bu. Nah, sewaktu kapan air liurnya terlampau melebihi dari ambang? Sewaktu melihat orang pas mangga, ya kan, makan bakso pedas, ya kan. Tapi kita bisa mengisap kembali air liur kita. Tapi sewaktu tidur nggak sadar nggak akan bisa ngisep ya. Air ngeces di tempat tidur. Nah, beda sama anak cerebral palsy. Karena kita ini kita ada bisa reaksi menelan karena ada saraf vagus, ada saraf aksesoris ya yang mengaturnya, saraf tepi itu, sehingga untuk anak cerebral palsy itu nggak bisa. Nah, disinilah untuk anak cerebral palsy itu mereka harus ada tim ya, tim untuk membantu. Timnya apa? Tim medis, tim dari rehabilitasi medis, tim dari fisioterapi, dari terapi okupasi, terapi bicara. Jadi anak cerebral palsy itu tidak bisa hanya dilayani oleh akademik saja, multidisiplin untuk membantunya. Seperti itu. Kita bisa latih dengan massage saja di bawah
ininya ya. Memang kalau anak baby kan sering dikasih celemek ya, di bayi kan suka ngeces juga saat tumbuh gigi. Biasanya dikasih celemek. Nah, anak cerebral palsi kalau udah gede kita dikasih celemek kan baun ya. Nah, jadi kita bisa lakukan dengan masase di bawah di lehernya. Tujuannya untuk mengurangi air liur itu. Begitu Aprinayanti. Makasih, Bu. Oke,